dia bergerak tanpa disadarinya seperti kayak orang kejang. Tapi kalau dilihat secara imaging, secara EEG tidak ada kelainan abnormal di otak. Halo sahabat Pringadi, kembali bertemu dengan saya Dr. Saulina Sembiring, MCAT-New SPN Fellow Neuroonkologi. Hari ini karena menyambut Hari Purple Day atau Hari Epilepsi, saya akan membicarakan tentang epilepsi. Kita mungkin sering mendengar tentang epilepsi dan dalam pikiran kita itu epilepsi itu hanya kejang. Padahal sebenarnya epilepsi itu tidak hanya kejang. Jadi saya akan membuat dulu dari definisinya. Jadi bangkitan epilepsi itu ada dua. Ada bangkitan epileptiform, ada bangkitan non-epileptiform. Kalau bangkitan epileptiform itu kan biasa kita sebut kayak kejang. Dan itu terjadi karena bersifatnya sesaat akibat aktivitas neuronal yang abnormal atau berlebihan di otak. Sedangkan bangkitan non-epilepsi itu biasanya tidak diakibatkan oleh aktivitas neuronal yang abnormal atau berlebihan di otak. Contoh yang non-epileptik biasanya pertama sinkop atau pingsan. Yang kedua serangan psikogenik. Jadi ada orang gangguan psikis tapi dia membuat seolah-olah seperti kejang. Padahal gangguan aktivitas di otaknya itu normal. Atau yang ketiga breath holding attack atau ada kebiruan, pucat pasiennya padahal dia bukan epilepsi. Yang keempat gangguan jantung. Gejalanya juga bisa kejang-kejang seperti epilepsi. Yang kelima itu ada benign paroxysmal vertigo. Jadi oyong itu juga salah satu manifestasi non-epileptiform dari epilepsi. Dan yang keenam itu gangguan tidur. Jadi ada orang dia tidur tapi jalan tengah malam atau sering sekali bermimpi jelek sehingga dia kayak kejang gitu manifestasinya. Tapi bukan karena ada gangguan abnormal dari listrik di otaknya atau gangguan neuronal dari otaknya. Ada yang ketujuh itu gangguan gerak. Ya, gangguan gerak itu dia bergerak tanpa disadarinya seperti kayak orang kejang. Tapi kalau dilihat secara imaging, secara EEG tidak ada kelainan abnormal di otaknya. Dan yang kedelapan itu bisa juga yang namanya TIA, ada serangan sesaat di otaknya tapi lepas, jadi tidak menimbulkan gambaran kelainan di otaknya. Migrain bisa salah satu gejala daripada epilepsi. Yang paling sering adalah gangguan metabolik. Gangguan metabolik itu ya bisa karena glukosanya atau kadar gula darahnya yang terlampau rendah atau kadar gula darahnya yang terlampau tinggi. Gangguan elektrolit juga misalnya karena garamnya kurang, natriumnya rendah, kurang dari 115 atau kalsiumnya kurang atau kreatininnya tinggi, gangguan ginjalnya tinggi juga dia manifestasinya kejang. Magnesiumnya kurang juga manifestasinya kejang. Tapi itu bukan bagian daripada epilepsi. Nah, itu tadi namanya bangkitan. Kapan kita bisa menyebut dia suatu epilepsi? Jika dia terjadi minimal 2 kali bangkitan yang tadi disebutkan, baik bangkitan epileptiform atau non-epileptiform tanpa ada provokasi, tanpa ada yang memicunya. Misalnya bukan karena gulanya rendah, bukan karena magnesiumnya rendah, tapi dia kejang misalnya. Atau 2 bangkitan yang lain dalam jangka waktu antara bangkitan pertama dan bangkitan kedua itu lebih dari 24 jam. Kalau masih dalam 24 jam kita belum bisa sebut dia suatu epilepsi. Nah, itu yang definisi pertama. Ada yang definisi kedua, yaitu 1 bangkitan tanpa provokasi atau 1 bangkitan yang dengan provokasi dan berulang dalam 10 tahun itu bisa disebut dengan epilepsi. Atau 2 bangkitan tanpa provokasi dan bangkitan refleks dalam 10 tahun itu bisa kita sebut epilepsi. Jadi kalau hanya 1 kali bangkitan kita belum bisa bilang dia epilepsi, tapi kita bilang akut symptomatic seizure. Nah, terus yang ketiga kita bisa bilang epilepsi jika sudah ditegakkan dengan sindroma epilepsi oleh dokter yang berkompetensi. Jadi epilepsi itu bukan sekedar kejang atau bukan sekedar gangguan di luar kejang. Kalau hanya provokasi ada yang mau menyebabkan dia kejang, itu bukan suatu epilepsi. Jadi epilepsi ini penyakit kronis yang sangat membutuhkan biaya yang cukup besar dan perawatan yang ekstra.
Jadi tidak semua yang kejang itu adalah epilepsi. Itu menjadi catatan bagi kita. Jika ada saudara kita di rumah yang kejang, baik yang tanpa ada pemicunya ataupun yang ada pemicunya, silakan datang ke rumah sakit Pringadi. Kami standby dari Senin sampai Sabtu di Polineurologi. Kami akan memberikan yang terbaik untuk saudara-saudari yang berobat ke Pringadi. Nah, pertanyaan bagi kita, apakah epilepsi ini bisa disembuhkan atau tidak bisa disembuhkan? Ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak bisa disembuhkan. Disembuhkan jika dia rutin makan obat paling tidak 3 tahun sampai 5 tahun. Dan tidak ada lesi di otaknya. Tidak ada lesi struktural di otaknya. Biasanya yang sering perbaikan itu adalah yang ada faktor genetiknya. Itu bisa diperbaiki dengan kontrol makan obat. Kalau yang tidak bisa disembuhkan, misalnya pernah infeksi otak, ada tumor di otak yang menimbulkan jaringan parut di otak, itu biasanya permanen. Dia tidak bisa disembuhkan karena sudah ada kecacatan yang permanen di otaknya. Jika tidak ada kecacatan yang permanen, bisa sembuh dengan makan obat yang rutin, harus terkontrol rutin, dan menghindari faktor-faktor yang memicu terjadinya kejang. Dan epilepsi ini bisa terjadi pada semua usia. Bayi boleh, anak orang tua juga bisa terkena epilepsi. Dan bisa menyerang laki-laki maupun perempuan, dan ada melibatkan genetik juga dalam hal ini. Demikianlah informasi dan edukasi tentang epilepsi yang bisa saya sampaikan.